Saya ucapkan selamat pagi, salam jumpa pada kesempatan ini untuk kuliah ya. Pertama kali kuliah yaitu kuliah matematika. Seperti biasanya saya bacakan dulu materinya apa yang akan kita bahas ya. Ya, saya perkenalan dulu ya. Nama saya Amor Sofandi, itu dalam hal ini untuk mengajar Anda untuk mata kuliah matematika. Ya, untuk semester 1 ini. Ya, untuk matematika nanti bab 1 adalah bilangan. Bab 2 fungsi dan grafiknya. Bab 3 limit fungsi. Bab 4 turunan dari suatu fungsi atau diferensial nanti ya kita katakan. Dan bab 5 adalah bentuk-bentuk tak tentu. Dan bab terakhir adalah integral. Nanti kalau kita masih ada waktu, saya bahas adalah penggunaan integral. Di diferensial juga nanti penggunaan diferensial itu ada. Ya, untuk referensi yang saya pakai untuk yang sebelum ini turunan, ini saya gunakan yang ini. Yang pertama Parcel, karangan Parcel, Edwin Parcel. Itu kalkulus dan geometri analitis jilid 1, penerbit Erlangga, Jakarta 91 ya, buku lama ini terus terang aja. Yang kedua N Sumartojo atau Sumartoyo ya kalau dulu bicaranya, kalkulus edisi ketiga, penerbit Erlangga, Jakarta tahun 1988 itu. Ya, ini ya kita bahas dulu bilangan ya. Nah, kita lihat bilangan ini. Yang kita bahas dulu nanti bilangan asli. Nah, istilahnya bilangan asli. Bilangan yang pertama kali ya, asli, awal punya. Cuman purba dulu, tahunya itu bilangan asli dulu. Ya, bilangan asli, nanti kalau bilangan asli ini ditambah dengan 0, ini nanti tambah bilangan cacah. Nah, bilangan asli, bilangan angka 0 atau bilangan 0 kita gabung menjadi bilangan cacah. Nanti kalau ditambah dengan bilangan negatif itu menjadi bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat ya, tidak pecahan, tidak. Nah, nanti bilangan bulat ditambah dengan bilangan pecahan. Lupa, bilangan pecahan seperti apa? Bilangan pecahan yang dapat dinyatakan A per B, biasanya begitu. Ya, dinamakan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu biasanya didefinisikan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B atau bilangan bulat dibagi bilangan bulat, itu biasanya mengatakan gitu. Ya, di sini bilangan rasional digabung dengan bilangan irasional menjadi bilangan nyata atau bilangan real. Nah, bilangan real digabung dengan bilangan khayal. Nah, bilangan khayal seperti apa, Pak? Itu yang ada imajinernya. Kalau bilangan khayal dengan bilangan nyata atau real kita gabung menjadi bilangan kompleks yang paling tinggi itu ya. Tapi kita nanti cukup ke bilangan nyata aja atau bilangan real ya, kita bahas itu aja. Ya, jadi kita mulai aja dari bilangan. Ya, kita mau mulai dulu. Sifat dasar terhadap penjumlahan dan pengalian. Nah, ini sifat tertutup, sifat komutatif dan sifat asosiatif serta sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sifat identitas atau biasanya unsur identitas itu ada enggak terhadap pengalian atau penjumlahan ya, terhadap perkalian penjumlahan. Ini contohnya coba ini. Nah, ini loh. Ini contoh, mungkin nanti bisa membaca. Diketahui bilangan cacah yaitu ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya toh, ini. Bilangan cacah ini memiliki sifat. Nah, ini tertutup. Contoh. Saya ambil A sama dengan 3, yaitu bilangan cacah atau 3 B 5. Bilangan cacah enggak? Iya. 3 bilangan cacah, 5 bilangan cacah. Ya toh, ini. Nah, sekarang gini. Untuk sifat tertutupnya, saya ambil 3 dan 5 sama-sama bilangan cacah. Kalau saya gabung, 3 ditambah 5, 8. 8 bilangan apa? Cacah.
Nih, ini namanya tertutup. Jadi dua buah bilangan caca saya gabung menjadi bilangan caca lagi. Maka dikatakan sifatnya tertutup. Untuk perkalian juga berlaku. A kali B atau 3 kali 5, 15. 15 bilangan caca enggak? Iya. Maka sifatnya tertutup ini ya. Ini. Yang komutatif. Nah, sekarang kita lihat 3, 5. 3 bilangan caca, 5 bilangan caca. 3 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 3. Bilangan caca. Nah, iya. Nah, di sini 3 plus 5 sama dengan 5 plus 3 dikatakan komutatif penjumlahan. Sekarang 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. 3 kali 5, 15. Caca juga. 5 kali 3, 15. Caca juga. Maka di sini komutatif perkalian. Asosiatif sekarang. Setiap bilangan caca 357 ya, ini saya contohnya 357. Itu bilangan caca berlaku 3 ditambah 5 dikerjakan dulu ditambah 7. Itu sama dengan 3 ditambah 5 ditambah 7, di mana 5 dan 7 dikerjakan dulu. Ini hasilnya sama ya, sama-sama di bilangan caca. Maka dikatakan asosiatif penjumlahan. Untuk perkalian juga sama, 3 kali 5 dikerjakan dulu, hasilnya kalikan 7 sama dengan pasti 3 kali 5 kali 7. 5 kali 7 kerjakan dulu. Ya, ini asosiatif perkalian. Di sini distributif perkalian terhadap penjumlahan. 3, 5, 7 bilangan caca berlaku. 3 ditambah 5 dikalikan 7, hasilnya 3 kali 7 ditambah 5 kali 7. Ya, ini distributif istilahnya, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Atau 3 kali 5, 3 kali 5 plus 7 dikurung ya. Maka kita katakan 3 kali 5 ditambah 3 kali 7. Ya, ini sama hasilnya. Ini namanya nanti apa? Distributif. Nah, sifat identitasnya terhadap perkalian dan penjumlahan. 3 dan 5 bilangan caca. Lihat, 3 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 3. Hasilnya berapa? 3. Dirinya sendiri. Maka 0 dikatakan adalah unsur atau bilangan identitas ya. Untuk penjumlahan. Untuk perkalian, lihat ini. 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3. Hasilnya berapa? 3. Ya, maka unsur 1 adalah unsur identitas untuk perkalian. Ya, kita lanjut ya. Ya, sifat dasar urutan ya, urutan bilangan maksudnya lo ya. Semua X, Y elemen dari bilangan real hanya berlaku satu dari ketiga hubungan ini. Jadi kalau ada dua buah bilangan pasti mengikuti, kalau enggak X lebih besar Y, ya X sama dengan Y. Kalau enggak X kurang dari Y. Nah, ini yang namanya hukum trikotomi ya. Jadi dua buah bilangan pasti mengikuti hukum trikotomi ini. Tidak mungkin dua-duanya, hanya salah satu, milih salah satu istilahnya. Ya, ini saya berikan sifatnya. Semua X, Y, Z bilangan real, elemen bilangan real ya, elemen bilangan real. Maka X kurang dari Y. Nah, ini loh. Y kurang dari Z, dan ini dan ya. Maka ini kan kurang ini. Ya, X kurang dari Y, Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Ya, istilahnya. X kurang dari Y, maka kalau X saya tambah Z, maka tetap lebih kecil daripada Y ditambah Z. Gitu ya. Pertama kan sudah X kurang dari Y, lebih kecil itu ya. Istilahnya X lebih kecil Y. Maka kalau saya tambah Z, bilangan Z ya, Z positif itu tambahkan, maka tetap X plus Z lebih kecil daripada Y plus Z. Demikian juga ini kalau dikurangi. Ya, ini tetap masih lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat
Kalau dikalikan sama. Dibagi sama kalau Z-nya lebih besar sama dengan 1. Gitu. Dengan kata lain, biasanya positif, kalau bagi negatif ke negatif, nanti kebalikan. Ya, lanjut ya, biar akar bilangan. Setiap bilangan real X yang berpangkat N, di mana N adalah elemen bilangan asli, dan N sama dengan 2, ini biasanya lebih besar sama dengan 2, tidak boleh 1 itu ya, senilai dengan Y, dan ditulis X pangkat N sama dengan Y, disebut, nah ini, akar pangkat N dari Y dengan notasi X sama dengan akar pangkat N dari Y. Ini akar pangkat N dari Y, ini ada pangkatnya ya. Akar pangkat 2, nah ini akar pangkat 2, ini akarnya pangkat 2, kalau ini akar pangkat N ya. Ini semua bilangan real, semua X bilangan real, maka akar X kuadrat sama dengan X positif jika X lebih besar sama dengan 0, min X jika X kurang dari 0 ya. Ini jadi istilahnya akar bilangan ini selalu positif ya. Itu kalau nanti persamaan berbeda nanti ya, kita lihat. Nah, sekarang nilai mutlak definisinya, jika X bilangan real, maka nilai mutlak X dinyatakan dengan harga mutlak, ini pakai kurung pagar ya, yang nilainya harga mutlak X. Nah, lihat nilainya X jika X lebih besar sama dengan 0, nilainya min X jika X kurang dari 0, kan hampir sama dengan tadi akar bilangan, akar pangkat 2 toh. Oleh karena itu nanti ini sama ya. Nah, sifat harga mutlak itu, sifat nilai mutlak atau harga mutlak, ini salah satu keempatnya ada lagi ya. Ini yang paling penting aja yang kita bahas. Jika X dan H bilangan real, maka X kurang dari H jika dan jika. Nah, ini sifatnya nanti kita gunakan untuk penyelesaian soal-soal. X kurang dari ya sama dengan H, lebih besar sama dengan min H. Nah, di sini kalau lebih besar, perhatikan ini. Kalau lebih besar, kalau ini lebih kecil, lebih besar, ini X kurang dari sama dengan min H, atau X lebih besar sama dengan H gitu ya. Ini tiga ini dua rumus penting ini. 3, jika X Y real, maka harga mutlak X, nah ini jumlah harga mutlak kurang dari sama dengan harga mutlak X plus harga mutlak Y. Yang keempat, ini harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat ya. Ini jadi harga mutlak sama nanti akar pangkat 2 sama. Nah, ini hubungan akar pangkat 2 dengan nilai mutlak, ini harga akar pangkat 2 hasilnya ini sama ya, ini maka saya samakan ya. Itu lanjut ya biar cepat dikit. Nah, bilangan pecahan definisi, jika A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, maka terdapat sebuah bilangan A per B. Nah, ini loh pecahan ya, A kali seper B itu sama dengan A per B ya. A kali seper B disebut hasil bagi dari, nah ini sebut hasil bagi dari A oleh B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Jika A per B bukan suatu bilangan bulat, maka A per B disebut bilangan pecahan. Nah, ini A per B bukan bilangan bulat, maka disebut pecahan. Nah, ini kita bahas pecahan setara. Nah, ini sebetulnya Anda sudah pernah di kelas 1 ya, kelas 1 SMA ya, ini pernah disinggung paling tidak. Pecahan setara, setiap pecahan A per B, jika kita mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan sama, maka pecahan tetap bernilai sama. Itu contoh paling gampang, 2 per 5. 2 per 5, 2 dikali 2, 4, 5 kali 2, 10, maka 4 per 10 itu ya. Ini kita lanjut ya. Menyederhanakan pecahan. Nah, ini sebenarnya
ini elementer sekali ya, tapi tidak apa-apa karena Anda nanti kan kalau di praktikum itu banyak pecahan-pecahannya ya, paling tidak saya kenalkan dulu. Soal pecahan biasanya lebih mudah dikerjakan apabila pembilang dan penyebut bernilai sekecil mungkin. Nilai tersebut diperoleh dengan membagi pembilang atau penyebut dengan bilangannya sama berulang kali untuk memperoleh bilangan bulat yang lebih kecil sampai proses pembagian tidak dapat diulangi lagi. Contoh, sederhanakan 24/96. Ya, disuruh menyederhanakan sesederhana mungkin. Nah, gampangnya 24/9 ini kan sama-sama genap, maka saya bagi 2. Nah ini loh, paling gampang 24/9 saya bagi 2, 24 bagi 2 12, 96 bagi 2 48, 12 bagi 26, 48 bagi 2 24, demikian seterusnya. 3 lah, 6 bagi 2 3, 24 bagi 2 12. Nah di sini setelah 3 kan tidak bisa dibagi 2, maka kita kerjakan. Habis bagi 2 nggak bisa, maka bagi 3. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4. Maka pecahan yang setaranya adalah ini, 1/4 ya, lebih sederhana, lebih kecil, sederhana. Jelas ya? Kita lanjut. Bilangan desimal. Nah ini, bilangan desimal adalah cara untuk menyatakan bilangan yang biasanya tidak bulat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bilangan bulat dan bilangan desimalnya atau bagian desimalnya yang tidak bulat. Contoh 1,25 gram. Berarti kita memiliki 1 gram obat, misalkan ya, ini kan tadi obat. Ini ditambah 2/10. Nah, 2/10 dari 1 gram ditambah 5/100 dari 1 gram. Ini lihat, 2-nya kan 0,2 gitu ya. Maka per 10. Kalau yang 5/100. Kalau belakang lagi per 1000 dan seterusnya gitu ya. Lanjut. Nah, ini konversi antara pecahan dan desimal. Setiap bilangan desimal, nah ini atau bilangan bulat, dapat dikonversikan menjadi pecahan. Ya, bilangan pecahan hanya dengan meletakkan bagian desimalnya di atas penyebut 1. Nah, ini loh. Ya, ini kita lihat, ini bilangan desimal. Ubah 0,25 menjadi pecahan paling sederhana. Maka 0,25 ini saya bagi 1, ini loh ya. Nah, bagi 1 kita lihat atas dikalikan 100, bawah dikalikan 100. Hasilnya 25/100. Nah, sekarang disederhanakan. Oh, Pak, 25 saya bagi 25. 1. 100 bagi 25 4, maka 1/4 ya. Tapi nanti kalau Anda sudah biasa 0,25 ya nama pecahannya adalah 1/4 ya. Ini tetap teorinya tetap saya berikan. Ya, siapa tahu nanti ada yang lupa. Nanti kalau diberi soal kan ada yang lupa. Ya, ini. Coba kita lihat, nyatakan 2/5 dalam bentuk desimal. Ini. Dalam bentuk desimal coba. Nah, jawabnya gini. Kita langsung membagi pembilang. Nah, ini. Pembilang dengan penyebut. Paling gampang 2/5. Ya, lupa 2/5 kan kangelan. Nah, karena 2-nya kan lebih kecil ya daripada 5. Ya, jika pembilangnya lebih kecil dari penyebut, lah ini tulis pembilang sebagai tulis pembilang sebagai desimal dengan 1 atau lebih angka 0, artinya diberi setelah tanda koma untuk dapat melakukan pembagian. Jadi 2 dibagi 5 kan susah. Anda berikan 2,0 kan seolah-olah 20. Ya toh, 20 dibagi 5 kan 4. Nah, tapi karena ini 2,0, nah ini loh ya. 2,0 maka di sini 0,4. Kalau nanti kita terapkan
2,00. Nah gitu loh, 2,00. Nah, Pak, kan 2,00 dianggap 200 bagi ini kan 40 gitu loh, yaitu 40. Maka boleh Anda tulis nanti kalau ini 2,00 maka ditulisnya 0,40. 0,40 kan sama dengan 0,4 itu ya, nilainya sama. Ya, kita lanjutkan. Konversi pecahan dan presentase prosen istilahnya ya. Ini konversi pecahan menjadi presentase sangat mudah dilakukan, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan 100 dan mengevaluasi pecahan tersebut seperti menjadi desimal, lalu diberi tanda prosen. Nah ini lihat, nyatakan 4/5 dalam bentuk prosen. Paling gampang diapakan? Jawabnya kalikan 100 dulu 4-nya. Pembilangnya kalikan 100. Berapa? 400. Nah, 400 bagi 5. Nah, inilah. 400 bagi 5. Berapa? 80. Hasilnya 80. Langsung diberi tanda prosen. Jadi 80% ya. Jelas nih, dari pecahan menjadi persentase atau prosentase. Nah lanjut, konversi prosentase dirubah menjadi pecahan juga sangat sederhana. Nih, bagi bilangan tersebut ya maksudnya dengan 100, atau nyatakan pecahan dalam bentuk paling sederhana. Contoh aja nih, 55% dalam bentuk pecahan. Coba nyatakan 55% dalam bentuk pecahan. 5/100 itu ya, 5/100. Nah 5/100 disederhanakan. Nah 5/100 sederhanakan, atas dibagi 5 11, 100 bagi 5 20, maka 11/20 ya, pecahan sederhana. Ya, kita lanjut. Konversi desimal dan persentase. Cara paling cepat untuk mengkonversikan desimal menjadi ya ini loh, persentase adalah dengan mengalihkan bilangan desimal tersebut dengan 100, lalu memberi tanda prosen paling gampang setelah hasil ya ini ya. Desimal jadikan prosen, kalikan 100. Setelah itu hasilnya tambah prosen, tanda prosen itu. 0,6 kali 100 kan 60. Terus hasilnya kasih tanda persen. Dah selesai tadi. Ya, pengubah persentase menjadi desimal dapat dilakukan hanya dengan membalikan tahapan di atas. Tadi mengalihkan 100, sekarang membagi. Ya, ini kebalikannya. Nyatakan 12% dengan dalam bentuk desimal. Nah, itu. Tadi kan kalau dari desimal ke prosen kalikan. Sekarang kalau dari prosen ke desimal dibagi berapa? 100 kebalikannya. Contohnya 12% ya, 12/100. 12/100 menjadi desimalnya berapa? 0,12. Ya, lanjut. Ya, ini. Bilangan pecahan dapat ditulis dalam bentuk desimal. Uraian desimalnya selalu berakhir atau istilahnya terbatas. Dan ada yang berulang. Nah inilah, ada yang berulang. Ini saya diberikan definisi. Gabungan bilangan bulat dan himpunan bilangan pecahan disebut himpunan bilangan rasional Ki. Bilangan rasional sebagai bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dari dua bilangan bulat. Bilangan irasional atau tak rasional ini adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan sebagai suatu hasil bagi dari dua bilangan bulat. Nah ini bilangan rasional, istimewanya ini akar 2, akar 3, akar 5, pi, e. Nah, bilangan e eksponen ya. Nanti Anda masih yang baru masuk di perguruan tinggi masih bingung, tapi ada sekolah-sekolah yang sudah mengajarkan. Ini eksponen ya, bilangan e. 2,7182 terus ya, nggak berhenti nih terus ya. Ini kita lihat pi bilangan apa?
irasional. Nah, coba bedanya pi dengan 22/7 apa? Luas lingkaran apa? Ya, waktu di SD mungkin Anda mengatakan luas lingkaran atau keliling lingkaran. Luas lingkaran 22/7 kali jari-jari kali jari-jari. Iya, gitu. Tapi kalau yang di SMA biasanya mengatakan apa? Luas lingkaran pi r kuadrat. Iya. Ya. Berarti pi sama dengan 22/7. Ya, nah, lihat. Nanti Anda bisa buktikan. Pi adalah bilangan irasional, 22/7 bilangan rasional. Apakah sama? Tidak sama. Ya. Nanti coba Anda bisa buat tugas pi sama 22/7. Pi adalah irasional, 22/7 adalah rasional. Tapi Anda kalau cari luas kadang-kadang pakainya 22/7. Tidak pakai pi, ya. Tapi yang paling benar adalah pakai pi, ya ini. Ya, kita lanjutkan dulu aja ya. Nah, lihat. Pertidaksamaan. Nah, ini. Pernyataan seperti A kurang dari B, A lebih besar dari B, A kurang dari sama dengan B, dan A lebih besar sama dengan B disebut pertidaksamaan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan itu diberikan kaidah sebagai berikut. 1. Dapat menambah bilangan yang sama pada kedua pihak, ya, suatu pertidaksamaan. Jadi ruas kiri ruas kanan kalau ditambah 5, ruas kirinya ya ruas kanannya tambah 5. Nah, 2. Dapat mengalihkan. Nah, ini kedua pihak dengan pihak suatu pertidaksamaan dengan bilangan positif. Contohnya, ruas kiri dikali 5 maka ruas kanan dikali 5. Itu prinsipnya begitu. Ketiga, dapat mengalihkan kedua pihak dengan bilangan negatif. Lah ini, Pak, kalau bilangan negatif boleh, asal, nih perhatikan. Begitu Anda mengalihkan dengan bilangan negatif, ini tanda, nah ini, tanda ketidaksamaannya langsung berubah dari lebih besar menjadi lebih kecil, dari lebih kecil menjadi lebih besar, gitu ya. Ini prinsipnya begitu. Ya, kita lanjut. Nah, ini contohnya. Selesaikan 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Jawab ini ya. Saya buat untuk yang ini persamaan ini saya tambah 7. Kalau atas ini saya tambah 7, ruas kirinya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ruas kiri tambah 7, maka min 7 itu kan hilang. Menjadi 2x. Ruas kanannya 4x min 2 tambah 7. Tinggal 4x plus 5. Ya. Setelah itu saya tambah negatif 4x. Ruas kiri ditambah negatif 4x menjadi minus 2x. Lebih kecil, nah ini tetap lebih kecil toh. Di sini ditambah minus 4x, maka ini hilang toh. Menjadi tetap 5. Maka kita punya min 2x kurang dari 5. Nah, maka untuk menyelesaikan saya kalikan min setengah. Ini, mengapa saya kalikan min? Ini kan negatif, maka supaya positif saya kalikan min setengah. Mengapa min setengah? Ini 2. Maka min 2x dikalikan min setengah x. Karena tadi mengalihkan negatif aturannya, tandanya ini harus berbalik, lebih besar. Maka min 5/2 ya. 5 dikalikan min setengah kan min 5/2. Tandanya berubah dari lebih kecil menjadi lebih besar. Inilah penyelesaiannya. Contoh 2. Min 5 ya. 2x plus 6 kurang dari 4. Ini kurang dari 4 lebih atau sama dengan min 5. Nah, penyelesaiannya sama. Ditambah negatif 6. Loh, kenapa negatif 6? Ini supaya hilang. Jadi prinsipnya nanti supaya x saja gitu ya. Jadi ini plus 6 supaya hilang ditambah negatif 6. Karena ditambah negatif 6, maka yang kiri ini tambah negatif 6. Min 5 ditambah min 6. Utang 5
utang lagi 6, maka utang 11. Nah, ini. Ya, ini 2X tetap tahu ini kan hilang. Nah, sekarang ruas kanannya yang paling kanan. Ini tambah 6, maaf, tambah min 6 menjadi min 2. Oh, berarti ini. Nah, sekarang ini saya kali, ini kan positif. Maka saya kalikan setengah. Kalau ini dikalikan setengah menjadi X, ini kalikan setengah menjadi min 11/2. Min 2 kalikan setengah min 1. Nah, ini jawab hasilnya ini. Nah, gampang ya. Ya, kita lanjut contoh ketiga. Nah, ini. Selesaikan pertidaksamaan kuadrat ini. Ya, paling gampang bagaimana? Ini ya, ada yang ngomong, "Pak, dipindah ruas, Pak." Iya. Ini teorinya kan begini. Saya tambah min 6. Aslinya Anda, "Pak, saya pindah ruas." Iya, benar, sama. Ya, ini. Tambah min 6. Maka di sini ada min 6. Ini kan 0 loh. 6 dikurangi min 6, 0. Nah, ini. Setelah itu difaktorkan. Setelah difaktorkan, dicari pembuat nolnya. Oh, X sama dengan 3 pembuat nolnya. X sama dengan min 2. Nah, ini garis bilangannya. Lihat ini garis bilangannya. Ujinya X0. X0 di mana? Ini tengah-tengah ini toh. Ini min 2, ini 3. Maka tengah-tengahnya loh di sini toh. Ya, X0. Saya masukkan ke persamaan ini. Ya, ini loh. Ya, ini toh. Ini saya masukkan ke sini. 0 min 3 dikalikan 0 plus 2. Dengan kata lain min 3 kali plus 2. Negatif 6. Nah, ini hasilnya negatif 6. Negatif. Nolnya di mana tadi? Di sini toh. Hasilnya apa nih? Negatif. Maka daerah sini negatif. Daerah sini positif. Daerah sini positif. Diminta yang apa? Diminta yang negatif ini ya. Diminta yang negatif. Maka jawabannya adalah ini penyelesaiannya. Ya, ini. X kurang dari 3, ini kurang dari 3 lebih besar dari min 2. Jelas ya? Ya, kita lanjut. Contoh keempat. Nah, ini harga mutlak. Lihat ini. Ini ya, selesaikan pertidaksamaan harga mutlak itu ya. Harga mutlak X min 4 kurang dari 1,5. Nah, kita lihat. Sifatnya. Nah, ini Anda punya sifat ini toh? Tadi sudah ya. Iya, ini. Dah lihat. Jawabannya ini nanti X. Nah, kurang dari H lebih besar min H. Nih. Langsung ngikuti. Iya, min 1,5 kurang dari X min 4 kurang dari 1,5. Seperti tadi, tambahkan 4. Sini tambah 4, 2,5, tambahkan 4, 5,5. Ini penyelesaiannya selesai. Ya, contoh selanjutnya 5. Selesaikan. Nah, ini. Ini saya masukkan. Nah, ini. Ini saya masukkan, 2 saya masukkan ke sini harga mutlak. Nah, ini loh. Menjadi nanti 2 kali X, 2X toh. 2 kali min 6 min 12. Nah, setelah ini kita lihat pakai sifat ini ya, gunakan sifat ini. Nah, ini loh. Harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y itu jika dan jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Ya, ini. Nah, setelah itu ini masuk, kuadratkan aja, kuadratkan. Kuadratkan bukannya ketemunya ini. 9 kuadrat 6X plus 1. Ini 4X kuadrat 2 kali 2 4. 4 kali 12 48. Ya, ini plus 144. Seperti biasa, paling gampang ngomongnya, "Pak, saya pindah ruas kiri semua." Ya boleh. Ya, sebetulnya. Tapi kan kita tambah jumlah gitu ya. Kita lanjut. Ya, ini. Ya, itu saya pindah misalkan ini. Ini pindah ke sini 5X toh. Kita lihat ya tadi. Nah, ini toh. Nah, ini kita pindah ini. Nah, ini. Ya, ini toh pindah menjadi 5X. Ini 48 sama 6 54. 144 sama 1 min 143. Difaktorkan. Lah ini 5X min 11 kali X plus 13 kurang dari 0. Seperti tadi.
pembuat nolnya berapa? 11/5 dan satunya lagi min 13. Nah ini garis bilangannya ini min 13, ini 11/5. Mana 0? Di sini tengah-tengah, betul? Ini negatif, ini positif, kan tengah-tengah di sini 0. Ya kira-kira lah itu aja. Pembuat nolnya sudah ini. Ya, X ujinya X0. Masukkan masukkan 0. 5X kali 0. 5 kali 0 5 5 kali 0 0. Langsung dikurangi 11. Di sini 0 ditambah 13 13. Maka tinggal 11 kali 13 berapa? Min 1/3. Hasilnya negatif. Ya. Maka di sini hasilnya negatif. Mintanya apa di sini? Oh, negatif. Maka penyelesaiannya adalah kurang. Nah, ya toh lebih besar dari min 13, lebih kecil daripada 11/5. Sampai di sini jelas? Iya, kalau sudah jelas saya akhiri. Sekian dulu ya, nanti untuk apa lebih jelas lagi latihan-latihan ya. Saya akhiri, selamat pagi, salam jumpa. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya Anda kerjakan di kertas folio. Ya, ini di kertas folio Anda foto, setelah itu tempelkan di Microsoft Word atau di PDF, terserah Anda ya. Pak, saya kerjakan di Word langsung. Ya silakan. Cuma kan lebih repot, lebih cepat ditulis tangan. Terus difoto. Asal Anda nulis tangannya pakai ballpoint, jangan pakai pensil, nanti difoto nggak jelas. Ya, setelah difoto dikasih nama dulu. Anda mengerjakan seperti Anda ngerjakan biasa di folio, nanti foto. Itu nanti diarsip aja toh. Diarsip bisa ya. Itu nanti kirim di Google Classroom. Nanti ini tugasnya saya kirim ke Google Classroom. Saya sertakan dengan YouTube-nya ya. Saya akhiri, sekian dulu. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.